warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi di programnya Musik Ngumpul Asik bareng PWI Kota Sukabumi. Ada tampil siapa nih? Ada tampil siapa nih? Sebelumnya Coba kita kenal. jangan lupa Tetap menjalankan protokol kesehatan. Betul. Karena COVID-19 belum berakhir. Betul sekali. Sekarang kita jalankan program 5M. Apa aja Ketua? Memakai masker atau pakai Face face shield. shield, mencuci tangan, walau nggak diajak makan, Tetap cuci tangan. cuci tangan. betul. Walaupun nggak diajak makan, Menjaga menjaga jarak jaga jarak. dan Menghindari kerumunan satu lagi dan membatasi mobilitas. betul. Berarti jangan bepergian maksudnya gitu ya. Ya, kalau nggak penting-penting banget, mendingan di rumah aja, Bang. Gitu. Mari bersama-sama kita putus rantai COVID-19 ini. Dengan protokol kesehatan. Pastinya itu. Yes. Ketua, alhamdulillah nih PWI kedatangan bintang tamu luar biasa banget. Istimewa. Istimewa pisan. Kayaknya jarang ini bintang datang ke kantor kita dia. Baru kali ini. Baru kali ini. Oke, silakan Bang. Bukan kok saya jadi gemeter aja. Bisa dikenalkan dulu Bang. Baik, selamat siang, Sampurasun. Apes. Kebetulan nama saya Mardias Kusin Wiharnoto, Bang. Pangkat Brigjen Polisi. Sekarang saya bertugas sebagai Kasdupal Polri, yang kebetulan kantornya ada di Jalan Bayangkara 116 ya, Sukabumi. Nah ini kebetulan Stupa ini dulu namanya Secapa ya. Secapa. Ini juga sih ikon Sukabumi loh. Ikon Sukabumi, betul. Karena dari beberapa lokasi kita ini kan sebagai cagar budaya ya. Iya. Kantor Secapa itu kan sudah berdiri tahun 1927. Jadi kayaknya kalau seluruh warga Sukabumi ini kayaknya pasti kenal lah, Pasti ya, kenal. kenal. Mungkin Bahkan- ada yang bapaknya pernah di situ ya, atau mungkin pernah dipacarin sama mahasiswa. Pasti itu pasti. Pernah cinlok di situ. Malah pernah banyak istri-istri yang berasal dari kota dan kabupaten Sukabumi, jenderal-jenderal yang dulu Betul itu. ya. Iya, Istri. sama Istri Pak sah ya. Pak Adang Darojatun lah kita mah. Ternyata bapak ini tua sekali. Sejarah. Oh, sejarah ya. Nah, ini yang menarik nih. Pak Jenderal sudah datang di sini. Kita pengen tahu nih aktivitas di tengah kondisi pandemi seperti apa nih, Komandan? Kalau sekarang ini kebetulan di kita menunggu pembukaan pendidikan yang sesuai jadwal itu sekitar tanggal 3 Maret nanti rencananya akan ada pembukaan pendidikan sekolah inspektur polisi di sini. Nah tentunya sambil menunggu para siswa ini, seluruh personel yang situ ada pengasuh, tenaga pendidik, tentunya kita sedang melatih peningkatan kemampuan. Karena sebelum siswanya datang tentunya kita harus evaluasi dulu, Iya. mempersiapkan dulu semua, kita juga terlatih fisiknya gitu ya, jangan sampai nanti ketika siswa datang malah kita sakit. Berarti imunnya harus sudah kuat dulu, Iya. Komandan ya. Tapi yang menarik kemarin itu kalau nggak salah dapat rekor muri ya, mana ya? Ya, Yang pelantikan ya kemarin. betul. Jadi kita rekor muri siswa terbanyak di pendidikan Polri. Di tengah kondisi pandemi ini ya. Kemudian pelajaran online jarak jauh yang terbanyak juga. Yang terbanyak juga. Ya. Kurang lebih berapa kemarin? Kemarin itu 1.550. Ada yang difabel juga ya? Ada difabel. Difabel. 14 orang. Ya. Lumayan banyak. Berarti kemungkinan tahun ini lebih meningkat apa gimana jumlahnya? Kalau di kalender pendidikan kita tahun ini 1.500 siswa. 1.500 siswa. Namun kita kan sifatnya menerima. Ya. Jadi rekrutmen itu kan dilaksanakan oleh SSPM Mabes Polri, dibantu oleh seluruh Polda dan Sekretariat Mabes. Nah nantinya setelah dilaksanakan tes, mereka yang lulus akan dikirim ke kita. Di dalam anggaran kita 1.500. Namun beberapa pengalaman tahun lalu bisa bertambah, keseringan bertambah. Itu setiap Polda ada jumlah kota yang ditetapkan atau enggak? Ada. Seperti apa? Jadi tahun-tahun kemarin ini beberapa Polda ada kuotanya. Nah nanti kota itu juga ada kota nasional. Ada mungkin satu Polda yang kotanya lebih gitu ya, siswanya kurang. Ini bisa diberikan kepada Polda-Polda atau Satker Mabes lain yang membutuhkan. Tapi rata-rata berapa jumlah
tiap tahunnya atau tiap satu angkatan itu berapa jumlah? Kalau di kita itu mendidik 1.500. 1.500. Kuotanya Bisa lebih atau bisa kurang atau gimana? Selama ini lebih malah. Oh selama ini lebih. Atau minat aja mau. Nggak ada jalan. Oh, bukan nggak ada jalan. Faktor umur. Beda kan, dulu kan sekarang stupa ya, dulu secapa. Secapa. Nah, perbedaannya apa sih dan Ya. apakah secapa itu apa, stupa itu apa sih? Jadi nama itu kan hanya kalau nomenklatur sama. Iya. Jadi stupa Lembaga Polri itu di bawah Lembaga Polri. Lembaga Polri itu memiliki beberapa satuan pendidikan, mulai Apol, Sespim. Sespim juga dibagi 3 dari mulai Sespima, Sespimen, Sespinti. Kemudian beberapa posisi fungsi kayak ada posisi Brimo, posisi Pima, posisi Intel gitu ya. Nah, stupa itu di bawah Lembaga Polri yang tugasnya mendidik para perwira sumber daripada brigadir. Reguler ya? Ya, reguler. Nah, di kita ini ada 3 macam pendidikan. Yang satu namanya SIP, SIP. Sekolah Inspektur Polisi. Nah, ini bisa banyak nih 1.500 ya. Itu sarjana atau apa? Pak? Nah, jadi persyaratan itulah tiap-tiap tahun berbeda Oh. karena melihat kebutuhan. Jadi saya beri skala. Kalau sarjana itu mungkin pangkatnya apa, kalau yang non sarjana mungkin dia harus lebih pangkatnya lebih senior. Nah, ini SIP. Kita juga ada PAG. PAG ini dari sumber perwira, sumber brigadir, tapi yang sudah A2. Jadi yang ahli golongan itu biasanya yang sudah bengkok 2 itu. Ya. Gitu. Lalai, kalau lalai. Dia tinggal naik aja ke IPDA. Iya. Yang masa dinasnya mungkin sekitar tinggal ya ada yang 4 tahun sampai 10 tahun. Nah, Jadi yang ketiga ini ada non program namanya. Kita terjadwal untuk melatih kehutanan. Jadi latihan keselamatan kehutanan itu ada di kita. jadi untuk menaikkan pangkat itu salah satunya di sana. Ya. Berarti Ajo bisa Nah, menaikkan pangkat. Pangkat naon aja. Teuing pangkat. Tina kamera jadi kana naon. Pamen. Oh, pamen. Oke, Bang, sejauh ini Bang, sekarang kan mau persiapan ya nanti Maret. Sudah sejauh mana sih Persiapannya? Persiapan untuk misalkan ruangan harus Steril. harus jaga jarak. Oke. Dengan COVID sekarang ya. Seperti apa sih Bang? ya kalau masalah protokol kesehatan itu pasti kita utamakan ya, prioritaskan karena stupa ini kan klaster pertama dan terbesar di Indonesia. Iya. Waktu itu. Sekitar bulan Maret tahun lalu, Iya. hampir sekitar lebih kurang 500-700 ya. Kenapa sedang lebih kurang? Karena pada itu kan kita tidak punya alat tes yang lengkap, Iya. hanya rapid saja Iya, gitu. betul. Karena itu di awal-awal APD aja masih susah ya, Betul. PCR masih susah gitu. Betul. Sehingga paling bisa di rapid waktu itu. Namun alhamdulillah sampai penutupan presiden kemarin semua sehat walafiat. Jadi semua bisa sehat sembuh dan melanjutkan. Sekarang mereka sudah berinas dan sudah menyenang para perwira. Nah, jadi pengalaman ini tentunya menjadi pelajaran yang berharga bagi kami. Saat ini kami sudah melaksanakan persiapan dari mulai tempat akomodasi, barak-barak itu sudah kita lakukan distancing, kemudian ruang-ruang kelas, kemudian kami juga menyiapkan akun-akun internet. Apabila memang nantinya kalau 3 Maret itu dinyatakan masih Sistem rawan, daring ya atau kita pembagian daring? bisa saja kita daring dulu. Karena beberapa pendidikan lainnya seperti Apol, kemudian Bintara saat ini mereka dipulangkan ke rumah namun melakukan daring. Dan daring ini juga sudah kita lakukan tahun lalu. Jadi tahun lalu itu yang SIP mereka di sini bulan Februari, pembukaan bulan Maret, baru 1 bulan terjadi pandemi, sehingga mereka dipulangkan semua ke rumah. Yang negatif dipulang ke rumah masing-masing, yang positif dirawat di stupa sampai sembuh. Nah kemudian setelah mereka sebulan di rumah, mereka masuk SPN, sekolah-sekolah polisi yang ada di Polda-Polda, selama kurang lebih 2 bulan. Nah kemudian ketika kemarin sudah agak menurun, kita tarik kembali ke sini dengan terdesentralisasi. Ada 4 pusdik. Di stupa ada sebagai kelas utama, kemudian di Pusdik Intel Bandung, Pusdik Min Bandung, sama Pusdik Lantas. Namun ternyata baru seminggu itu ada perintah atau himbauan dari Pak Gubernur Jawa Barat untuk memulangkan semua. Kita pulangkan.
Tapi tetap berjalan ya. Iya. Pendidikannya tetap berjalan. Satu berjalan. Kalau fisiknya kemarin pakai daring juga. Yang mana? Fisik, latihan fisik Olahraga. berlari juga ya. Kalau dulu kemarin kan identik ya kalau stupa itu ketika ada murid baru ataupun kelulusan biasanya sok lompatan Iya, keliling toh. kamu tuh drum band mana Nah. sekarang mah nggak ada Ya sepi, jadi ini aja pakai virtual aja lah ini. pakai virtual juga jadi masyarakat melihat virtual. Jadi ketika kita mengecek apa itu juga virtual. Oh virtual Jadi juga ya. para pengasuh itu kita punya aplikasi, kemudian dia juga secara daring, olahraga juga daring juga. Jadi dia olahraga kita lihat ya laporan pagi-pagi itu. Berarti apa budaya tiap tahun tanjakan perwira yang Nah, ada itu. di Cikidang Cikidang. nggak ada lagi berarti sekarang. Ya kita Karena virtual. virtual aja lah. Oh, virtual. Olahraga sendiri gitu. Tinggal pakai ini aja green screen. Padahal sayang loh itu Pura-pura tanjakan naik. perwira itu atas nama gara-gara itu siapa selalu jalan kaki ke sana. Ini kan udah Ini- tua ya. Kolonial. Kolonial ini. Biasa. Bahkan pernah cita-citaku saya pengen dilatih di stupa. Ah, boleh kan, boleh kan. PWI Ini katanya. ini aja PWI-nya mah enggak ini aja. Ya nggak perlu semuanya fisik, nggak ada materi yang lain, fisik aja ini mah. Nah, Stupa ini kan mencetak perwira polisi yang andal ya. Ya. Rena. Nah, sebenarnya targetnya itu setelah mereka lulus pendidikan itu apa sih yang ini dari pendidikan yang diharapkan oleh kepolisian? Ya tentunya kan secara struktur organisasi ini kan ada beberapa jabatan-jabatan pos jabatan yang harus diisi dengan perwira, mulai inspektur 2 polisi sampai AKP. Ini untuk kelas pama. Kita ini mengisi 40% daripada perwira pertama di Indonesia, karena Akpol itu paling banyak menelurkan mungkin sekitar 200 orang Baru tiap tahun. Per tahun kok. Lah kita 1.500 yang SIP-nya. Ya. Kemarin yang PAG-nya yang 1 bulan 2.932. Jadi kita sekitar 4.000 lebih. Kita lahirkan perwira pertama IBDA untuk mengisi pos-pos jabatan yang ada di seluruh Indonesia ini. Tapi dengan pandemi ini tidak mengurangi dari kualitas itu. Oh enggak. Jadi kita sudah memodifikasi. Contohnya misalkan saat ini kita sudah buat video pembelajaran. Jadi semua gadik, semua tenaga pendidik itu sudah kita tapping, kemudian kita berikan video pembelajaran yang kita nanti upload ke sistem kita, aplikasi kita, sehingga mereka nanti bisa melihat itu juga. Jadi selain mereka juga tatap muka secara virtual, mereka juga bisa punya video-video itu. yang udah Jadi, disiapin. kapanpun mereka juga bisa mempelajari lagi, replay kembali itu. Kemudian juga kita memodifikasi soal-soal ujian. Jadi yang selama ini mungkin pakai multiple choice ya, A, B, C, D, isian-isian, saat ini kita membuat penalaran. Karena kita nggak tahu di rumah masing-masing atau di SPN kita nggak tahu siapa yang mengawasin ya, sehingga saat ini kita berikan studi kasus, sehingga memang dia penalaran betul. Dia silakan buka buku silakan. Sehingga kalau kita cari jawaban di buku juga nggak ada. Mungkin yang merangkum semua Rahasia hanya. pengetahuan gitu ya, dia nalar sendiri. Berarti tiap tahun itu evaluasi terus dilakukan? Ya setiap tahun ketika siswa nggak ada ya kita evaluasi. Oh. Seperti sekarang kan kita nggak ada siswa nih, kita mempersiapkan baik misalnya tempat, modul, termasuk kita juga harus mempersiapkan fisik kita juga. Jadi nggak mungkin sama ya, apa yang disampaikan tahun lalu dengan yang sekarang mungkin berbeda. Selalu berkembang. Oh. Bang kalau Bedana lain aja, bedana meureun hari polisi mah tuh bisa minta bantuan kakolot, hari lima kan bisa minta bantuan kakolotnya. Iya. Si bedana Namun siswa. calon perwira mah minta bantuan karena donga we. Begitu Lulus, kudu jeung liar aduh kumaha ieu. Tapi kemarin pembelajaran teori dengan fisik itu kebanyakan kan pasti teori ataupun Berapa persen? di kelas itu rata-rata berapa persen sih? Nah jadi kembali gini, seperti sekarang kan, sekarang kita sudah tahu ada vaksin. Ya. Namun kan kita masih menunggu. Nah, sehingga yang tadinya harusnya masuk mereka itu ada basis yang 2 bulan full fisik,
Ya tentunya nanti mungkin kita tempatkan di tengah-tengah atau di ujung. Kita melihat situasi, sehingga pelajaran-pelajaran yang bisa kita berikan secara daring ini kita dulukan. Namun kalau seandainya ada perintah dari Mabes Polri sesuai dengan koordinasi dengan Satgas Covid masing-masing ya, terutama Jawa Barat, ketika mereka diharuskan ke sini ya kita juga sudah siap. Karena kebetulan rumah sakit juga sudah siap, kita sudah punya lab PCR kita sudah punya, kemudian kita juga sudah seperti disinfektan dan lain-lainnya kita sudah punya. Sehingga kalaupun mereka harus hadir di sini, kita sudah siap. Berarti kalau di Sicapa mah komandan yang duluan divaksin. Pokoknya saya siap divaksin. Saya siap divaksin. Yang penting siswa baru nanti semuanya harus divaksin dulu, atau divaksin atau gimana? Dan harus cuma tes. Nah ini kita belum sampai saat itu belum ada kepastian. Namun kemarin dari Kalambiklat memerintahkan semua KSPN, ini kita belum pelaksanaan nih. Jadi yang di Tuba, yang Mintara, ini sudah didatakan. Rencananya kemungkinan mereka divaksin dulu. Divaksin dulu ya. Nah tentunya kalau mereka sudah divaksin, kita juga divaksin. Karena ini kan dalam satu lembaga sama kan, dan diklat. Nah syukur-syukur mereka hadir sini sudah divaksin, sehingga kita sudah aman lah. Kalaupun belum divaksin ya harus kita amankan mereka. Dalam arti kata ketika mereka datang, yang pertama mereka memiliki hasil lab dari terbebas dari Polda masing-masing, sampai di sini kita swab pulang. Untuk lebih memastikan. Ya. Lebih Itu ketat kalau lagi. memang misalnya ada perintah secara tatap muka di sini dan belum vaksin. Tapi kalau sudah vaksin tentunya lebih ringan ya bagi kita. Ya intinya kita juga siap lah. Kondisi apapun kita siap untuk menghadapi itu. Nah selama komandan di sini jadi kepala, mungkin ya kalau kurikulum itu udah ada mungkin dari Mabes Polri ya. Nah dari komandan sendiri ada nggak yang ingin diwujudkan lah atau ide komandan sendiri? Gagasan. Atau inovasi Inovasi gitu. sekarang ini mungkin ada. Ya kemarin ketika situasi pandemi COVID ini kita banyak terobosan-terobosan kreatif seperti aplikasi gitu ya, sehingga siswa itu memiliki aplikasi di Play Store. Jadi mereka itu kita mengirimkan soal, kemudian dia memberikan jawaban itu melalui aplikasi. Kemudian juga ada nanti transparansi dalam penilaian. Jadi tiap-tiap nilai itu sudah ditayangkan. Jadi tahu ya hasilnya. Kelihatan. Dia tahu, saya sampai terakhir ranking berapa gitu ya, atau predikat mana gitu ya. Jadi mau nilai detik teh era ketinggalan. Ini jadi motivasi juga sih. Iya. Ya. Dan juga selain memotivasi untuk berkompetisi secara sehat, kita sebagai tenaga pendidik juga tahu, oh ini si siswa ini kok kenapa Ya. dia mungkin menurun gitu ya, seperti itu. kenapa kok dia di ranking yang peringkat terakhir terus gitu ya. Jadi ini yang kita coba untuk menambah integritas kepada mereka, jangan ada hal-hal curang gitu ya. Sehingga ketika mereka kompetisi sehat itu dia lihat, oh nilai saya sekian nih, saya harus berpacu. Jadi ada transparan ya. Ya, Nggak ada istilah siswa titipan gitu komandan ya. Nah. Transparan seperti ini. Nah kemudian kita juga yang tadi video pembelajaran ya. Video pembelajaran ini sangat berguna sekali terutama untuk wilayah timur, Papua, Maluku, yang kemarin ketika kita tatap muka langsung kadang-kadang mereka mati lampu. Memang ada dari pelosok juga banyak. Belum jaringan komandannya. Ya. Apalagi nggak ada pulsa. Nah Itu dia lebih berat. kan. Kuota. Nah itu kita tinggal kirim aja ya, kapanpun bisa, mau malam kayak mau mungkin pada saat belajar mandiri dia belajar bisa. Termasuk juga kemarin kita membuat video manajemen polsek, kita bersama sama Polres Sukabumi, kita menggambarkan bagaimana administrasi polsek, mekanisme kerja di polsek di dalam satu film. Nah nantinya ini jadi acuan mereka gitu ya. Semua pelajaran yang selama ini modulnya hanya dalam buku, CD, nah ini kita coba ungkap dalam suatu film. Jadi yang kemarin bikin Karena saya juga pemain film loh. Aktor. Saya angkatan sama apa yang bangun? Apa yang bangun?
Memang komandan kan cukup kasep kayaknya untuk jadi bintang, kayaknya enggak. Iyalah enggak. Udah keren lah. Pasti. Aduh, obrolan semakin menarik nih. Tadi kan season berikutnya kita tetap bersilaturahmi dengan komandan. Betul. Bisa saja nanti musik datang ke sana ya. Iya. Stupa ya, kita paling kan suasana. dulu Om Gio di Stupa itu jadi tempat rekreasi. Ya, dulu mah ya buaya ya monyet. Itu lain. Iya kayak monyet kayak sekolah rumah binatang itu di situ lebih gimana ya, lebih humanis. Iya. Siapa tahu mungkin Semakin karena dekat pandemi, masyarakat dengan polisi ya. acan kadinya mah gratis, lebih aman di dalam Pak polisi. Dijaga polisi. Tapi kan sekarang Besian naik copet. sekarang kan karena kondisi pandemi hal iya. tersebut di Tegadung kemarin ya seperti itu ya. Mudah-mudahan sih pandemi cepat usai Amin. juga. Siapa bisa kita kunjungi lagi, bisa Kita main bisa bola bareng. bisa main sana. bola, komandan. Dulu kan kita main bola Iya. ya. Ya, Siapa ya? nanti kita agendakan wartawan dengan komandan. Komandan turun pisan. Udah silaturahmi ke PW Kota Sukabumi Di acara musik, Musik. ngumpul asik bareng PW Sukabumi. Tetap ingat terus 5M. Betul. Ya, Menggunakan masker, Menjaga jarak. mencuci tangan, Mencuci jangan pakai sabun tapi yang mengalir. walaupun nggak diajak makan. menjauhi kerumunan dan membatasi aktivitas. Betul sekali. Saya Sergio Mati, izin pamit. Saya Hanif Nasution. Saya Asep Didi alias Ajo. Mandan dulu. Saya Matias, izin pamit. Siapa Anda? Asep Didi alias Ajo. Si ganteng kalem. Saya Garis Nurbogarullah, si ganteng tak terlihat. Izin pamit. Wabillahi taufiq saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.